kemudian bab 2 itu tinjauan teoritis, kemudian bab 3 metodologi penelitian. Jadi isi dari proposal itu ada 3 bab. Jumlah halaman disertasi itu menurut pedoman, ya, jumlah halaman disertasi menurut pedoman itu sebanyak minimal 200 halaman. 200 halaman untuk 5 bab. Untuk 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya. Bab 1, 2, 3 itu ada proposal. Bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab 5 penutup. Jadi kalau kita sudah buat proposal, artinya sudah 60% disertasi itu sudah jadi, sudah 60%. Tinggal 40%. Karena itu kita juga perlu menyesuaikan isi proposal yang sebenarnya pada saat nanti Ibu Bapak sudah betul-betul menulis proposal itu disesuaikan kira-kira 60% dari jumlah disertasi, halaman disertasi, atau sekitar minimal 100 sampai 120 halaman. Itu untuk proposalnya saja. Iya. Proposal saja Pak itu kurang lebih 100 sampai 120 halaman. Standar saya itu minimal 100 halaman untuk proposal. Jadi Bapak Ibu sudah tahu proposal itu isinya 3 bab. Sudah 60% dari disertasi. Kalau disertasinya itu tebalnya 200 halaman, berarti proposal itu sekitar 100 sampai 120 halaman. Ya. Nah, Bapak Ibu, bab 1, bab 2, bab 3 itu punya struktur masing-masing yang berbeda. Ya. Masing-masing punya struktur yang berbeda. Bab 1 itu pendahuluan, ya. Bab 1 pendahuluan itu semacam pengantar, ya. Semacam pengantar untuk kita masuk ke tinjauan teori dan metode. Jadi di proposal itu ada 3 bab. Nah, bab 1 itu pendahuluan. Bab 1 sendiri itu ada beberapa bagian, ya. Yang pertama 1 latar belakang. Latar belakang. Yang kedua fokus dan deskripsi fokus. Yang ketiga rumusan masalah. Yang keempat tinjauan pustaka. Yang kelima tujuan penelitian. Yang keenam manfaat atau kegunaan penelitian. Jadi Bapak Ibu, kalau proposal itu sekitar 100 sampai 120 halaman, maka bab 1 itu kalau saya itu dibuat sekitar 30 halaman. Sekitar 30 halaman. Ya. Kemudian tinjauan teori itu sekitar 60 halaman. Kemudian metode itu sekitar 30 halaman juga.
Jadi kira begitu Pak. Kajian teori berapa? Kajian teori sekitar 50 sampai 60 halaman. Kita bicara teknis dulu Pak. Ya Bu ya, kita bicara teknis dulu. Kadang mahasiswa membuat proposal, latar belakangnya terlalu panjang, tinjauan teorinya sedikit sekali, ya. Kemudian metodenya dibuat seadanya. Ada juga latar belakangnya sedikit sekali, teorinya terlalu panjang, karena hanya mengutip. Copy paste. Akhirnya yang ada tinjauan teoris bukan tinjauan teori, tapi itu hanya semacam memindahkan tulisan-tulisan orang lain ke proposal mahasiswa itu, ya, tanpa mengalami suatu proses diskusi, proses integrasi, proses verifikasi dan sebagainya, ya. Jadi dari awal Bapak Ibu, saya sangat tekankan kita paham apa yang kita mau lakukan, Pak ya. Kita paham apa yang kita mau lakukan. Paham secara filosofi, paham secara keilmuan, paham secara teknis. Saya sudah jelaskan itu beberapa minggu lalu. Ya. Kalau kita mau lancar jaya di dalam melakukan penelitian, ini tiga harus kita paham: aspek filosofi, aspek keilmuan, dan aspek teknis. Nah, saya di dalam mengoreksi, di dalam melihat itu, saya mulai dari teknis, mulai dari bawah, ya. Jadi Bapak Ibu juga mulai dari bawah. Kenapa? Karena teknis itu sangat mudah untuk kita perhatikan, itu sangat mudah kita lihat. Nah, untuk melihat teknis itu kita melihat pedoman. Karena itu tadi saya mulai dari jumlah halaman, struktur proposal itu sesuai dengan pedoman. Oke Bu? Ya. Jadi kalau mahasiswa tidak punya pedoman, ya kalau struktur sudah salah itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Kita mau bicara keilmuan, kita mau bicara filosofi, kalau struktur sudah salah tidak bisa lanjut. Ya. Jadi dalam praktiknya kita mulai dari teknis, keilmuan dan filosofi. Itu dalam praktiknya. Tapi dalam pemahaman kita, ketika kita ingin mendalami metode penelitian itu, kita harus filosofi, keilmuan dan teknis. Dan dalam praktiknya kita dari teknis dulu. Karena saya sebagai misalnya dosen, tidak mungkin saya mau tanya-tanya lagi filosofinya apa. Yang pertama saya nilai itu, kalau Bapak Ibu nanti konsultasi, yang pertama dilihat oleh pembimbing itu teknisnya, jenis kertasnya, marginnya, jenis hurufnya. Kenapa? Karena dia langsung kelihatan logonya terlalu besar, ya kan? Jenis kertasnya ini bukan quarto, ya itu nanti dikoreksi. Teknis. Nah, kalau kita mulai dari teknis yang baik, Pak, insya Allah isinya itu juga, kontennya dan filosofinya insya Allah bagus. Insya Allah, ya, insya Allah. Oke, jadi secara teknis menurut pedoman, disertasi itu ada 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dengan jumlah halaman sebanyak minimal 200, ya. Dan untuk proposal itu terdiri dari 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Dengan isi sekitar 100 sampai 120 halaman. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari bab 1. Ya, kita mulai dari bab 1. Bab 1 ini semacam
perkenalan pertama ketika kita membaca sebuah rencana penelitian. Perkenalan pertama, ya. Perkenalan pertama itu menentukan kelanjutan dari pertemuan berikutnya. Jadi pendahuluan itu semacam bagian yang mengantar kita pembaca atau kita sendiri untuk nanti masuk ke bab-bab berikutnya. Jadi ini penting sekali ini bab 1. Oke. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Ya, yang pertama ini Pak, judul. Karena judul itu ada di halaman depan. Judul itu isinya 3. Ada fokus, ada bidang, ada lokus. Ya. Nah, coba kita lihat judulnya ini. Interaksi simbolik pimpinan dan bawahan. Ini fokus, interaksi simbolik pimpinan dan bawahan. Ya. Dalam meningkatkan akreditasi jurusan, meningkatkan akreditasi jurusan ini bidang. Berarti ini bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan. Kemudian di Fakultas Usuluddin Dakwah IAIN Sultan Hamengkubuwono Utara itu lokusnya. Jadi secara struktur ini judulnya sudah cocok. Ya. Ada fokus, ada bidang, ada lokus. Ada juga judul itu tidak ada lokusnya. Ada juga fokusnya tidak jelas, bidangnya tidak jelas. Makanya ada tadi Ustaz Raisnas itu dibahas. Saya lihat ini Ustaz baru saya tanya, apa fokus mereka? Apa fokus? Apa nanti ada di dunia itu ada bisa tidak tahu fokus sebenarnya. Fokus itu kajian teori apa sih itu? Ya. Oh, mana gitu. Fokus itu adalah pokok masalah yang kita mau teliti. Pokok masalah itu sesuai dengan teori. Jadi mereka apa itu fokus? Kamu sudah belajar metodologi sudah tidak bisa tidak tahu fokus lagi. Masih hilang kalau begitu, itu hilang itu. Jadi saya tanya apa fokus walaupun apa itu fokus? Ini Pak. Kita sudah ada di situ. Betul. Ini yang saya bilang tadi. Kita harus mulai dari pemahaman untuk membuat sesuatu. Kalau kita tidak paham membuat sesuatu, otomatis hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya kan? Jadi kalau sesuatu dimulai dengan kebingungan, pasti hasilnya juga kebingungan. Makanya Bapak Ibu, saya ulang-ulang itu mungkin kadang sedikit yang kita jelaskan, saya ulang-ulang karena memang semua Bapak Ibu kita paham. Karena kalau kita paham, misalnya kita praktekkan. Dan ini kan sudah terbukti bahwa memang bisa dipraktekkan. Oke. Yang kedua, ketika kita melihat judul itu jangan terlalu panjang, ya. Saya juga tidak menemukan berapa batasan kata dalam judul itu. Tapi sebaiknya judul itu jangan lebih dari, ya kalau saya sebut jangan lebih dari 12 kata atau sampai 15. Itu banyak nih. 12 kata. Ini berapa ini kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya mungkin 15 sampai 17 masih boleh lah. Ya. Tergantung terlalu panjang. Nah, sebenarnya ada di sini yang bisa diringkas, ya. Ada yang bisa diringkas. Tapi kalau judul itu efektif, tidak ada lagi yang bisa diringkas. Kalau betul-betul kita dapat judul yang padat, tidak ada lagi yang bisa diringkas. Kemudian hindari judul yang memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Hindari membuat dua judul ada induk kalimat dan anak kalimat.
nanti sini ada lagi studi fenomenologi, nggak usah begitu. Ya. Ya, ada kelimutnya lagi Ustaz. Iya. Misalnya studi kasus di mana? Ya, studi kasus di mana, nggak usah. Nah, kemudian di judul itu kita melihat kedalaman, ya, koherensi, keterkaitan, ya. Kemudian kita juga di situ bisa melihat aspek-aspek kebaruan yang bisa kita sajikan, ya, di dalam penelitian ini. Jadi memang judul itu sebenarnya sudah mencerminkan kira-kira apa pokok masalah dan kira-kira kita sudah bisa membayangkan nanti hasil dari apa yang akan kita lakukan. Sudah di judul itu sudah terangkum itu, ya. Dan judul yang bagus itu ada dua, ya. Kita bisa berangkat dari fenomena dan kita bisa berangkat dari teori. Tapi kalau kita berangkat dari fenomena, biasanya kita kesulitan cari judul. Kalau kita berangkat dari fenomena, biasanya kita kesulitan cari teori. Tapi kalau kita berangkat dari teori, misalnya fenomena gampang kita peroleh. Nah, ibu ini sudah berangkat dari teori, jadi sudah cocok ini. Dan lebih keren judulnya kalau kita berangkat dari teori, lebih keren. Dibanding ibu strategi komunikasi pimpinan bawahan, langsung larinya ke S1. Tapi ketika kita bilang interaksi simbolik, oh langsung naik itu, levelnya lain. Padahal maksudnya sama. Karena kita menggunakan teori itu sebagai judul. Oke. Jadi ibu ini sudah bisa dilanjutkan, ya. Nanti untuk membuat satu rencana penelitian, ya.